Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Yeay, gimana? Udah pada semangat belum untuk memulai kebaktian hari ini? Udah pada siap? Kalau udah siap, kita berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, semuanya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bisa bangun lagi untuk beribadah, walaupun hanya di rumah. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kita nyanyi yuk lagu yang pertama. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. Oke, sekarang lanjut ke lagu kedua. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Singing na 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 Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Selamat pagi, Shalom anak-anak semua. Sudahkah kalian siap untuk mendengarkan cerita? Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita. Lipat tangannya anak-anak. Ikutin Ibu Lydia berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, pagi ini kami boleh kembali datang untuk beribadah pada Tuhan. Dan kini tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan menolong kami mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita belajar dari 5 hewan yang setia terhadap pasangannya. Burung pleci adalah binatang yang setia pada pasangannya. Salah seekor burung ini mati, dan yang seekor lagi terus menemani. Menaruh kepalanya di leher pasangan yang telah mati, sampai akhirnya ia pun mati bersama pasangannya. Sepasang kucing ini adalah pasangan yang setia.
Yang seekor mati di antara mobil yang diparkir. Pasangannya terus menemani dan sesekali mengguncangkan pasangan yang seolah-olah ingin membangunkannya. Sungguh sangat mengharukan kasih sayang kucing ini. Anjing adalah binatang yang setia. Ketika pasangannya mati, ia terus berusaha untuk membangunkannya. Sesekali ia menggonggong memanggil. Dia berharap pasangannya ini agar bangun kembali. Tetapi tidak bisa kembali hidup. Ini adalah berang-berang laut. Berang-berang laut sangat sayang pada pasangannya. Mereka selalu bersama seperti tidak terpisahkan. Bahkan ketika mereka tidur di atas air, mereka mengapung bersama dengan terus bergandengan tangan. Tidak terpisahkan. Ikan buntal ini terperangkap jaring di dasar laut. Lihatlah, pasangannya terus menemani dan tidak meninggalkannya. Walaupun ada manusia yang bisa membahayakan hidupnya, pasangan ikan buntal yang di luar jaring ini tidak meninggalkan ikan buntal yang terkena jaring tersebut. Mereka sangat setia pada pasangannya. Jika binatang bisa setia kepada pasangannya, bagaimana dengan manusia? Ada manusia yang sangat sayang dan setia pada pasangannya. Dan Ibu Lydia berdoa anak-anak supaya papa mamamu adalah pasangan yang sayang dan saling mengasihi, setia satu dengan yang lainnya. Tetapi ada juga manusia yang tidak sayang dan tidak setia kepada pasangannya. Mereka menyakiti dan mengkhianati pasangannya. Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Hari ini kita belajar hukum Taurat yang ketujuh yang diberikan Tuhan kepada Musa, yaitu jangan berzina. Berzina artinya tidak mengasihi dan tidak setia kepada pasangannya, memberikan kasihnya dan sayangnya kepada orang lain yang bukan suaminya atau istrinya. Anak-anak, waktu kita juga tidak setia kepada Tuhan, kita juga sudah berzina, yaitu dengan cara apa? Ketika anak-anak lebih mengasihi mainanmu, hobimu, atau sesuatu benda yang lain, kita telah berzina secara rohani, anak-anak. Kita tidak mengasihi dan tidak setia kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada seorang yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Diwujudkan dalam hal dia mengasihi dan setia kepada majikannya atau kepada tuannya. Nah, mari kita akan melihat sedikit daripada cerita ini. Joseph told his story to Potiphar, the commander of the royal guards. Potiphar was kind to Joseph. Joseph was assigned to work in the field at first. Joseph worked hard and this pleased Potiphar, and Joseph was quickly promoted to various positions. Years passed. God blessed Joseph and he succeeded in every assignment he did. Potiphar was very happy with Joseph. Joseph, we had a fantastic crop this year. Our neighbors got nothing, but your work helped us to double ours. Thank you, Master. It's all a blessing from God. I'm pleased with your work, Joseph. From now on, you are going to be in charge of my household. As you wish, Master. Keep up the good work, Joseph. You may leave now. Thank you, Master. He's so handsome. Wish he would at least look at me. Ever since Joseph came to the city, Potiphar's wife had been secretly admiring Joseph. And one day, when Potiphar had gone out of the city, she decided to call Joseph into her chamber. Joseph?
Here, Joseph, look here. Hello, madam. Hush. Joseph, I need to talk to you. What is it? What happened? Shh. Come inside my chamber. Can't we talk here? Come on. Don't be shy. All right. Come in, Joseph. What's the matter? Joseph, I am tired of this life. My husband is a great man, but he's never home. He never has time for me. You must understand that my master is busy with many things. He's an important man. Stop. No, stop it. I'm going. Joseph, come here. I will make you pay for this. Potiphar's wife decided to take revenge on Joseph, and she lied to Potiphar when he returned. That stupid Hebrew slave. Joseph? Yes, Joseph. He came into my chamber other day. He did what? Yes. When I was alone, he came into my chamber and I ran out screaming. Look at this. It's Joseph's tunic. How dare you, Joseph? Potiphar put Joseph in prison where king's prisoners were kept. Yusuf adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia juga setia kepada majikannya. Yusuf tidak mau melakukan dosa dengan mengambil yang bukan miliknya, yaitu istri daripada majikannya, istri Potifar. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, karena itu adalah milik daripada majikannya. Ketika istri Potifar menginginkan Yusuf untuk menggantikan posisi suaminya, Yusuf menolak. Yusuf tidak berkenan karena dia tahu hal ini tidak boleh dilakukan. Itu adalah satu dosa kepada Tuhan, dan itu adalah suatu hal mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh tuannya, oleh Potifar, bahwa tuannya sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Yusuf untuk dikelola. Tetapi Potifar tidak memberikan istrinya kepada Yusuf. Karena anak-anak, semua benda atau semua harta yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, kita boleh bagi kepada sesama kita. Kita boleh bagi kepada orang lain. Tetapi hubungan papa mama, hubungan suami istri tidak boleh dibagi. Itu adalah khusus berdua. Nah, Tuhan sudah berkata kepada manusia sejak pertama bahwa satu manusia Adam dan satu manusia Hawa, seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan oleh Tuhan di dalam satu pernikahan menjadi satu keluarga, dan itu tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh sebab itu, Yusuf tahu istri Potifar adalah milik tuannya Potifar. Dia tidak akan melakukan dosa dengan mengambil istrinya. Kita sebagai umat Tuhan dilambangkan seperti mempelai perempuan. Tuhan adalah mempelai prianya. Sehingga anak-anak, kita juga tidak boleh berubah setia kepada Tuhan dengan mengasihi sesuatu yang lain lebih daripada Tuhan, dengan mengasihi berhala-berhala, dengan mengasihi uang lebih daripada segalanya. Kita tidak boleh percaya kepada horoskop, perbintangan, tidak boleh kita percaya kepada sio, ya, ada sio kambing, monyet, kelinci dan sebagainya. Tidak boleh kita menaruh percaya pada hal-hal demikian. Kita tidak boleh mempercayai dukun ataupun paranormal, meramal nasib dan sebagainya. Itu adalah satu sikap tidak setia kepada Allah. Itu tidak berkenan kepada Tuhan.
Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Dia ingin kita mengasihinya seperti Dia pun mengasihi kita, yaitu dengan cara apa? Memberikan putranya yang tunggal, memberikan nyawanya, dikorbankan untuk anak-anaknya, untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu anak-anak, Tuhan juga ingin kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Anak-anak, kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Berikanlah waktumu, berikanlah pikiranmu, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu apakah anak-anak semua mempunyai kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan di dalam pujian dan di dalam doa anak-anak setiap hari. Kalian juga bisa menjadi pendamai kalau papa mama sedang saling marahan, supaya mereka bisa cepat kembali rukun dan saling mengasihi kembali. Anak-anak harus lihat kalau papa atau mama sedang tidak akur, kalian jangan tambah ribut, tetapi kalian harus mendekati mereka, memeluk, mengatakan bahwa kalian mengasihi mereka, dan kalian ingin mereka juga saling mengasihi. Papa dan mama tidak boleh terpisahkan. Papa dan mama harus saling mengasihi, supaya kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah, turun atas keluarga, anak-anak semua. Tadi di awal Ibu Lydia kasih lihat gambar beberapa binatang yang setia kepada pasangannya. Kalau mereka bisa saling mengasihi, menunggui pasangannya walaupun pasangannya sudah mati. Biarlah kita juga anak-anak belajar sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan lebih tinggi daripada binatang ciptaannya. Kita harus belajar setia, karena Tuhan kita, Allah kita setia. Biarlah kita juga boleh menjadi pasangan-pasangan yang setia. Suatu hari nanti kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang juga setia mengikuti jalan Tuhan. Mari anak-anak, Ibu Lydia ajak kita untuk berdoa. Berdoalah untuk papa mamamu. Tutup matamu, lipat tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang setia dan mengasihi kami, saat ini kami datang padamu, membawa dalam doa bagi papa mama kami. Kiranya kasih dan setia Tuhan menjaga dan menyertai papa mama kami. Kami berdoa agar mereka semakin mengasihi dan tetap setia, seperti Tuhan mengasihi dan setia kepada umat-Mu. Kalau papa mama kami ada masalah, Tuhan kiranya menolong mereka mengatasi masalah itu. Biarlah papa mama kami terus saling mengasihi selamanya, dan Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Biarlah apa yang kita doakan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memelihara keluarga kita, papa mama kita, selamanya saling mengasihi, setia, dan menjaga satu dengan yang lain. Saling mengasihi dan tetap setia selamanya. Mari sekarang kita melihat ayat hafalan kita dari Amsal 3 ayat 3 bagian yang A. Mari kita membacanya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Satu lagi anak-anak, dari Amsal 20 ayat 6 untuk kelas yang lebih besar. Ayat hafalan ini Amsal 20 ayat 6. Mari anak-anak yang besar membacanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia
siapakah menemukannya? Sekali lagi dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, ayat hafalan kita sudah kita bacakan. Cerita kita telah berakhir anak-anak. Tetaplah menjadi anak-anak yang membawa damai di dalam keluargamu. Ketika papa mamamu sedang ada dalam masalah, anak-anak sebagai pendamai. Supaya mereka tetap saling mengasihi, menjaga kesetiaan satu dengan yang lain. Tuhan berkata, keluargamu akan diberkati karena kalian setia satu dengan yang lain, dan juga marilah kita setia kepada Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan menyertai kalian semua. Shalom. Terima kasih Lost Lydia atas ceritanya. Gimana adik-adik udah ngerti apa yang disampaikan oleh Lost Lydia? Nah, kalau udah, sekarang kita akan melihat kegiatan-kegiatan yang udah dikumpulin sama teman-teman. Yuk kita lihat. Hari ini kita ngomongin tentang setia. Tadi kita sudah lihat Yusuf yang setia pada Tuhan, tidak mau berbuat dosa. Kalau setia versi kamu, seperti apa? Ayo kita siapkan kertas dan alat tulis. Kita akan buat janji setia pada Tuhan. Kita tulis, aku mau terus setia pada Tuhan. Adik-adik yang belum bisa nulis, minta tolong mama atau papa ya. Lalu kita tulis bagaimana versi setia kita kepada Tuhan. Misalnya, aku akan terus baca Alkitab, atau aku tidak akan nyontek lagi. Biar resmi, kita tulis nama dan tanda tangan. Surat ini bisa kamu hias agar bagus. Kalau sudah, kertas ini kamu bisa tempel di dinding atau simpan di tempat yang aman, supaya kamu ingat terus apa janji kamu sama Tuhan hari ini. Teman-teman jangan lupa ya ngerjain tugas yang udah dikasih sama Cici Jenis tadi. Nanti akan dikumpulin ke Lause, oke? Nah, sekarang adalah saatnya untuk persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya yuk. Kita sambil menyanyikan satu lagu. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa di sekolah minggu depan.